Babak 926, 9 kemenangan berurutan. Akan selalu ada orang oportunistik dan mereka yang ingin menjadi terkenal semalam di antara para pembudidaya. Sebagai penguasa arena dari arena pertama, Jiang Chen tentu saja merupakan jalan pintas terbaik bagi orang-orang ini untuk menjadi terkenal secara instan. Oleh karena itu, ia tidak kekurangan penantang setelah lemak pendek itu dengan paksa tersingkir dari arena. Namun, semua orang dengan cepat menyadari bahwa pikiran oportunistik mereka adalah lelucon besar. Dua penantang berturut-turut telah naik ke arena setelah berlemak, tetapi tidak satupun dari mereka berhasil bertahan selama lebih dari 10 pertarungan. Kebenaran ini akhirnya menyeka mata para penantang dengan bersih. Raja Pilzen tidak hanya memiliki pil Dao yang luar biasa. Dao bela dirinya sama mengerikan. Dia tidak bertahan selama 6 jam di dalam formasi karena Kaisar Pifou membantunya menipu. Dia benar-benar mampu. Setelah menerima 3 tantangan berturut-turut, Jiang Chen tidak menjadi tidak sabar dan mencoba untuk terburu-buru. Sebagai gantinya, dia memilih untuk beristirahat sejenak. Menurut aturan, itu sepenuhnya dalam kekuasaannya untuk menerima lebih banyak tantangan dan bahkan menyelesaikan 10 kemenangan berturut-turut, yang memungkinkannya untuk naik ke babak berikutnya. Tetapi mengingat bahwa pertarungan marsial pagoda baru saja dimulai dan bahwa ini hanyalah sebuah tahap dalam peringkat bintang baru, dia tidak menemukan alasan untuk bertarung sekeras itu sama sekali. Karena itu, ia memutuskan untuk mengikuti langkahnya sendiri. Kemantapan Jiang Chen memenangkan pujian Kaisar Pifou. Dia memiliki kekuatan, tetapi dia tidak mencoba untuk terburu-buru karena ketidaksabaran atau kesombongan. Aku semakin optimis tentang bocah ini. Kaisar Pifou tersenyum santai. Cloud Soar Monarch sangat setuju dengan pendapat Kaisar Pifou. Sama sekali tidak ada masalah bagi bocah ini untuk memasuki peringkat jenius. Mungkin dia bahkan memenuhi syarat untuk bertarung untuk memperebutkan peringkat akhir Tuan Muda. Sayangnya, kerajaannya pada akhirnya adalah cacat fatal. Jika dia bertemu lawan kelas 1 yang asli nanti, hanya dengan kekuatan alam bijak level 7 aku takut itu, saat ini hanya kekhawatiran Cloud Soar Monarch. Kaisar Pifou tersenyum, dia adalah tipe jenius yang menjadi lebih kuat jika lawannya kuat. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, Cloud Soar. Yang perlu kita lakukan untuk seorang jenius yang muncul hanya sekali dalam 1 milenium seperti dia adalah untuk bersantai dan menikmati pertunjukan. Petik 2. Keesokan harinya, Jiang Chen terus menerima lebih banyak tantangan. Karena dia adalah tuan arena, dia adalah target dari semua pembudidaya. Semua orang di dunia bela diri Dao ingin bertarung melawan lawan terkuat. Jadi meskipun Jiang Chen sangat kuat, itu tidak menghentikan lawannya untuk menantangnya. Meski begitu, penampilannya di hari kedua tetap stabil seperti biasa. Bahkan, orang mungkin bahkan mengatakan bahwa penampilannya sangat membosankan sehingga orang bisa tertidur selama pertempuran. Bukannya dia tidak lemah, tetapi karena dia sangat mantap, sepertinya dia tidak akan pernah menampilkan yang cemerlang, cantik. Penampilannya mengecewakan semua penonton yang berharap untuk pertunjukan yang fantastis. Mereka semua tahu bahwa Pil King Zhen sangat berbakat dalam pil Dao, tetapi mereka juga ingin melihatnya tampil cemerlang di Dao bela diri. Namun, Raja Pil selalu bisa mengeluarkan lawannya tanpa harus melakukan teknik yang sulit dipercaya. Banyak orang bahkan tidak tahu bagaimana lawannya kalah. Gerakan sederhana, praktis, dan sepenuhnya tidak mengganggu. Pil King Zhen ini adalah pria yang sulit dilihat. Petik 2. Ini hanya tahap di peringkat bintang baru, jadi tentu saja Pil King Zhen belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menunjukkan kartu trufnya sekarang, bukankah itu berarti dia akan sepenuhnya terbuka? Petik 2. Itu benar. Pertarungan di level ini mungkin hanya pemanasan baginya. Petik 2. Hehe. Dia sudah mengumpulkan 6 kemenangan berturut-turut. Seharusnya tidak ada masalah bagi Pil King Zhen untuk mengambil 10 kemenangan berturut-turut dan pindah ke babak berikutnya, kan? Tidak ada yang secara khusus memarahi Pil King Zhen karena pindah ke babak berikutnya karena ia memiliki kekuatan yang sebenarnya. Kontes ini akan menjadi lelucon jika seseorang dengan kekuatan asli seperti dia tidak bisa naik ke babak berikutnya. Kembali di Coiling Dragon Clan, Jisan telah kembali ke audiensi dengan Tuan Klan. 3 pemuda saat ini berdiri di hadapan Tuan Klan. Selain Jisan, Jiang Chen telah melihat 2 pria lainnya sebelumnya. Mereka adalah Liu Xiang dan Ji Zongtang. Kedua pria muda ini dan Jisan dikatakan jenius muda yang paling berharap untuk menggantikan Tuan Klan Naga. Oleh ketiga,
temanmu Pil King Zen benar-benar membuka mata. Bakat Pil Dao-nya sudah tak tertandingi, tetapi apakah bakat Dao bela dirinya begitu mengerikan juga? Tuan klan jelas tertarik pada kinerja Jiang Chen. Jisan menjawab dengan tersenyum, dia telah menyembunyikan kekuatannya dengan baik dan bahkan aku dibodohi oleh orang ini, klan Tuan. Jika aku tidak salah, dia tampaknya telah mengarahkan pandangannya cukup tinggi kali ini. Petik 2. Tuan klan Coiling Dragon mendesah pelan, betapa jeniusnya dia. Dia tidak berusaha sopan. Saat ini Tuan klan bahkan tidak bisa mulai menggambarkan betapa terkesannya dia pada bakat Jiang Chen yang menakjubkan. Dia adalah salah satu dari mereka yang tahu tentang identitas asli Jiang Chen, dan fakta bahwa Jiang Chen telah dilahirkan di tempat kecil seperti Myriad Domain hanya membuatnya terkesan lebih jauh. Namun, Liu Xiang sedikit mengernyit, klan Lord, Pil King Zen ini agak terlalu luar biasa, bukan begitu? Mungkin aku terlalu memikirkan ini, tapi aku tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa dia adalah mata-mata yang ditanam di tengah-tengah kita oleh kekuatan musuh. Petik 2. Jisan tidak senang dengan komentar ini, jangan bilang kamu cemburu, Liu Xiang. Liu Xiang berkata dengan tenang, kamu terlalu memikirkan ini. Kaulah yang terlalu memikirkan ini. Atau apakah kamu berpikir bahwa wawasan kamu lebih baik daripada Kaisar Pifau? Jisan mendengus dingin. Jiang Chen adalah saudaranya, dan dia tahu latar belakang Jiang Chen. Secara alami, dia tidak akan membiarkan siapapun memfitnah saudaranya. Bahkan salah satu dari anggota klannya. Liu Xiang tersenyum dengan tenang dan mengalihkan pertanyaan ke Ji Zongtang, bagaimana menurutmu, Brother Zongtang? Suara Ji Zongtang acuh tak acuh, kami tidak dapat menentukan jawaban yang pasti untuk ini, kami juga tidak perlu. Kaisar kita akan menjadi orang yang memutuskan apakah Raja Pil Kebon ini asli atau tidak. Petik 2. Jisan memujinya, kamu benar-benar berpikiran terbuka, Zongtang. Tuan klan tersenyum santai, tidak perlu berdebat. Seperti yang dikatakan Zongtang, Kaisar kita harus memiliki rencana sendiri dalam pikiran, belum lagi kita berbicara tentang bakat Dao bela diri dan bukan latar belakangnya. Apa yang kalian pikirkan tentang penampilannya? Kamu dulu, Zongtang. Petik 2. Ji Zongtang merenung sejenak sebelum menjawab, bakat bela diri Pil King Zen melampaui tingkat pertama. Menurut pendapat aku, dia memiliki kualifikasi untuk bersaing untuk ranking Tuan Muda. Namun, dia belum menunjukkan kinerja yang tidak biasa dalam hal yayasan bela diri Dao, jadi masih banyak yang harus dilihat. Petik 2. Tuan klan tersenyum dan menatap Liu Xiang. Liu Xiang memegang sedikit dendam saat ini, dan dia juga tidak terlalu suka Pil King Zen. Itu karena dia tahu bahwa Pil King Zen adalah saudara laki-laki Jisan. Jika status Pil King Zen tumbuh lebih tinggi di masa depan, maka status Jisan selanjutnya akan naik juga. Karena itu, hasil ini sangat tidak menguntungkan baginya. Namun, saat ini Tuan Klan telah mengajukan pertanyaan secara pribadi kepadanya. Secara alami, Liu Xiang tidak berani melepaskan komentar yang ceroboh. Bahkan jika pendapatnya bias, dia tidak bisa membiarkannya menunjukkan terlalu banyak. Liu Xiang percaya bahwa Yayasan Pil King Zen adalah salah satu yang lebih solid di antara para jenius di Velurium Capital. Namun, wilayahnya jelas merupakan kelemahannya. Saat ini itu tidak menimbulkan masalah, tetapi sulit untuk mengatakan apakah dia bisa memenangkan pertempuran sulit yang akan datang nanti. Adapun peringkat dari Tuan Muda, aku tidak berpikir bahwa seorang kultivar bijak tingkat 7 memiliki hak untuk menantang para Tuan Muda itu. Mungkin dia akan memenuhi syarat beberapa dekade kemudian, tapi sekarang terlalu dini. Liu Xiang berpikir bahwa komentarnya sudah cukup adil. Tuan Klan terkekeh dan menatap Jisan. Secara alami, ada alasan di balik keputusannya untuk menanyakan Jisan pertanyaan terakhir. Klan Lord, Pil King Zen adalah saudaraku, jadi wajar saja aku mendukungnya tanpa syarat. Saat ini, ia belum menampilkan esensi bela diri terlalu banyak karena lawan-lawannya terlalu lemah. Juga, mempersiapkan pertarungan di masa depan mungkin akan menjadi masalah jika dia menunjukkan terlalu banyak keterampilan yang sebenarnya, jadi aku pikir pilihan taktiknya sudah benar. Yang paling penting, sejak kapan pria ini melakukan sesuatu yang dia tidak yakin akan berhasil. Dia selalu menjadi tipe pria yang membawa banyak kejutan menyenangkan melawan semua peluang dan harapan. Jadi kali ini, aku pikir dia akan memberi Velurium Capital kejutan yang menyenangkan juga. Yang mengejutkan, Jisan sama sekali tidak menyembunyikan favoritismenya.
Seseorang tidak menghindari menunjuk orang bijak hanya karena mereka berhubungan, apalagi dalam komentar belaka. Tuan klan Coiling Dragon terkekeh dan mengangguk, kalian semua memiliki pendapat sendiri, dan kalian semua memiliki alasan yang baik untuk berpikir seperti itu. Kita akan tahu apakah Raja Pil Kebon ini adalah naga atau ular setelah pertemuan Pagoda Velurium ini. Petik 2. Sebagai ajudan terpercaya Kaisar Pifau, tentu saja klan penguasa naga tahu tentang beberapa niat Kaisar Pifau. Dia tahu bahwa Kaisar Pifau memiliki niat mengangkat Jiang Chen sebagai penguasa muda Gunung Pifau Suci. Jika dia jujur dengan dirinya sendiri, Tuan klan naga melingkar sangat menantikan hari itu. Persaingan sangat sengit selama 2 hari pertempuran. Di samping penguasa, kandidat lainnya juga saling bertarung. Lagi pula, setiap kandidat harus bertarung dalam total 99 pertempuran. Masih tidak ada kejutan di hari ketiga. Hampir semua penantang yang menantang Jiang Chen dikalahkan dengan cara yang sama. Hasil ini membuat para penantang merasa sangat tertekan. Lupa mengalahkan penguasa arena, tampaknya mereka bahkan tidak bisa memaksakan sesuatu yang baru darinya. Sampai saat ini, tidak satupun dari 9 pembudidaya yang kalah berhasil bertahan selama lebih dari 10 pertarungan. Tidak ada yang berhasil mengeluarkan kartu truf asli darinya. Para kandidat dari arena ini dengan cepat menyadari, dengan kekecewaan mereka, bahwa Pil King Zen benar-benar tidak terkalahkan. Lupakan mengalahkan penguasa arena kami bahkan tidak bisa memaksakan langkah baru darinya. Seorang jenius adalah seorang jenius. Seorang jenius seperti dia seharusnya pindah dengan hak istimewa alih-alih berpartisipasi dalam peringkat bintang baru, bukan begitu? Petik 2. Orang harus mengakui bahwa Jiang Chen telah memenangkan pengakuan umum tentang zona arena ini dengan kekuatannya setelah hanya 3 hari pertempuran berturut-turut. Dia telah bertarung dalam 9 pertempuran dalam 3 hari dan memenangkan semuanya. Hampir semua orang mengira bahwa Pil King Zen akan pindah ke babak selanjutnya dengan 10 kemenangan beruntun. Namun, di sudut tertentu dari zona arena pertama, ada seorang pembudidaya yang tidak mencolok mengamati Jiang Chen di arena dengan mata jauh. Sudah 3 hari, satu-satunya hal yang dilakukan kultivator ini selain dari pertempurannya sendiri adalah untuk mengamati Jiang Chen. Pao Hui, ingat, ini satu-satunya tembakanmu. Sebuah suara memotong kegelapan bagaikan pisau ke seorang kultivator. Niat membunuh yang keras melintas di mata kultivator ini. Pil King Zen, kamu lebih baik menjadi dia, atau aku, Yan Hu, aku akan menambahkan jiwa yang bersalah pada nilaiku. Kultivator menembakkan pandangan acuh tak acuh pada Jiang Chen. Bab 927, 3 gambar. Saat Jiang Chen berdiri di arena setelah kemenangan ke-9 berturut-turut, ia tiba-tiba merasakan tatapan tajam menembus dirinya. Namun, orang itu sudah menarik pandangannya sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Dia ingin menemukan pelakunya, tetapi tidak ada petunjuk. Sepertinya aku telah memanggil para jenius sejati untuk bergerak setelah kemenangan ke-9 aku secara berurutan. Mungkin ini akan membuat pertempuran berikut aku sedikit lebih menarik. Mencapai 9 kemenangan berturut-turut dalam 3 hari tidak banyak tantangan bagi Jiang Chen. Bagaimanapun, 1000 jenius teratas semuanya telah ditempatkan secara terpisah di arena yang berbeda. Dengan demikian, masuk akal bahwa ia akan bertemu dengan jenius yang sedikit kurang mampu sebagai lawan. Bahkan jenius terkuat yang sebelumnya dia lawan hanya di tingkat bijak ke-6. Pembudidaya alam bijak tingkat ke-6 sudah bukan tandingan Jiang Chen ketika dia berada di dunia bijak awal. Harapan apa yang dapat mereka miliki untuk mengalahkannya sekarang karena ia berada di alam bijak tingkat ke-7. Bahkan tidak ada kebutuhan baginya untuk menggunakan metode bela diri yang kuat ketika ia dicocokkan dengan lawan tingkat yang lebih rendah. Dia bisa menghancurkan mereka dengan keinginan. Di sudut gelap Velurium Capital, di dalam markas rahasia Eternal Celestial Capital lainnya. 3 Raja Suci, Raja Bei Suci, Saint Holy King Ke, dan Saint Holy King Mu berkumpul di sini. Raja Suci Bei, apakah semuanya sudah siap? Tanya Raja Suci Mu. Raja Suci Bei memiliki ekspresi muram. Persiapan sudah dilakukan, tapi tidak ada orang kita yang ditempatkan di arena pertama. Tidak masalah kecuali bocah itu gagal masuk dalam peringkat ratusan jenius top, Saint Holy King Mu mendengus. Saint Holy King Ke mengangguk setuju, ya. Selama dia berhasil memasuki peringkat jenius, akan ada kemungkinan besar bahwa dia harus menghadapi para jenius kita. Petik 2. Namun,
Raja Suci Bei dipenuhi dengan kekhawatiran. Raja-raja suci yang mulia, bawahanmu telah sangat menderita setelah hukuman dari terakhir kali. Aku benar-benar tidak dapat memprediksi apakah pengaturan kamu pada akhirnya akan berakhir dengan kebahagiaan atau malapetaka. Petik 2. Terakhir kali, ia secara alami memaksudkan waktu ketika Kaisar Pifol telah menghalangi jalan mereka saat mereka mengejar Pilking Zen dan menutup setiap rute pelarian. Pada saat itu, Kaisar Pifol memilih untuk tidak membunuh mereka setelah dia mempertimbangkan posisinya sendiri. Raja Suci Bei benar-benar merasa bermain-main dengan Jiang Chen lagi seperti bermain api. Dia selalu menentang rencana semacam itu. Sayangnya, Saint Holy Kingmu bertekad untuk mendapatkan Jiang Chen. Dia sangat curiga bahwa Raja Pilzen adalah Jiang Chen, dan bersedia membayar harga berapapun untuk memeriksa apakah itu yang terjadi. Raja Suci Bei, berhentilah menghibur ketakutan yang tidak berdasar. Kami tidak melakukan kesalahan apapun kali ini. Tidak ada aturan untuk mencegah sekte asing bergabung dengan pertemuan Pagoda Velurium. Petik 2. Secara umum, sekte besar tidak mengirim orang untuk menghadiri sesuatu seperti pertemuan Pagoda Velurium. Ini karena para jenius terlalu berharga bagi sekte-sekte ini. Akan sangat rugi jika terjadi sesuatu pada bakat-bakat itu. Namun, para jenius ini kadang-kadang akan menghadiri pertemuan ini atas kemauan mereka sendiri. Tapi kali ini, Ibu Kota Abadi Eternal telah mengirim 3 jenius yang sangat luar biasa untuk menghadiri pertemuan. Salah satu dari mereka bahkan berada di peringkat kelima di antara semua pemuda di Eternal Celestial Capital. Adapun 2 lainnya, sementara mereka tidak berada di antara 10 besar, mereka pasti berada dalam posisi 20 besar. Dengan susunan seperti itu, organisasi yakin bahwa mereka akan berhasil membunuh Pilking Zen. Kami tidak melakukan kontak dengan mereka kali ini. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin Kaisar Pifau dapat menghubungkan mereka dengan kita. Saint Holy King menegaskan, modal surgawi abadi telah mempelajari pelajaran mereka. Kali ini, mereka memilih untuk menyampaikan pesan kembali ke Eternal Celestial Capital dan memerintahkan sekte untuk mengerahkan 3 orang jenius. Mereka menyamar sebagai pembudidaya berkeliaran dan bergabung dengan pertempuran marsial pagoda. Ketiganya juga cukup pintar untuk tidak mengungkapkan bakat mereka yang sebenarnya terlalu dini. Dalam seleksi penyaringan pertama, mereka tampil sangat biasa-biasa saja, hanya mengungkapkan kemampuan yang cukup untuk memenuhi syarat. Ini hanya pertempuran peringkat bintang baru. Dengan kemampuan mereka, mereka pasti bisa pindah ke tingkat berikutnya dengan mudah jika mereka habis-habisan. Sebaliknya, mereka memilih untuk menekan kemampuan mereka. Satu-satunya target mereka adalah Jiang Chen. Mereka tidak bisa mengungkapkan identitas mereka yang sebenarnya sebelum mereka bertemu dengannya dalam pertempuran. Mereka belum pernah bertemu salah satu Raja Suci sejak mereka meninggalkan ibu kota kekal abadi. Jadi, sangat penting bagi mereka untuk tetap low profile. Ini juga mengapa Saint Holy Kingmu dan Saint Holy King sangat percaya diri. Mereka hanya tidak percaya bahwa Kaisar Pifau akan dapat mengidentifikasi mereka. Namun, Raja Suci Bei telah lama ditempatkan di Velurium Capital, jadi wajar saja jika dia takut pada Kaisar. Intuisinya memberitahu dia bahwa Kaisar Pifau memiliki cara untuk mengetahui berbagai hal, terlepas dari semua yang mereka lakukan untuk menyembunyikan diri. Namun, ini adalah keputusan akhir yang dibuat oleh 2 Raja Suci-Suci. Raja Suci Bei memiliki peringkat lebih rendah dari mereka, jadi dia tidak punya pilihan selain mengikuti perintah dari atas. Saudaramu, kamu telah mengamati Pilking Zen untuk sementara waktu sekarang. Seberapa yakin kamu bahwa Raja Pil dan Jiang Chen mungkin adalah orang yang sama? Tanya Saint Holy King ke. Sehubungan dengan intuisi aku sendiri, aku setidaknya 90% yakin. Namun, jika kamu menginginkan tebakan yang dididik berdasarkan berbagai petunjuk kami, aku hanya 40 hingga 50% yakin, Saint Holy Kingmu merespons dengan rendah. Tidak masalah apakah mereka orang yang sama atau tidak. Bocah ini harus dibunuh, kata Saint Holy King dengan dingin. Hidup dan mati sulit diprediksi di arena. Inilah yang mereka harapkan akan terjadi. Membunuh Pilking Zen dalam situasi lain akan membawa risiko ditemukan, terlepas dari seberapa rahasia mereka. Tetapi di arena, mereka bisa membunuh Raja Pil di depan semua orang dan tidak peduli tentang akibatnya. Hidup dan mati di arena tergantung pada nasib. Saint Holy Kingmu menunjukkan ekspresi tak menyenangkan selama sepersekian detik. Rencananya mungkin sempurna, tapi kita tidak boleh meremehkan musuh.
Pil King Zen telah mencapai 9 kemenangan berturut-turut, namun dia bahkan belum menunjukkan kartu trufnya. Bahkan, tidak ada yang bisa tahu asal-usul seni bela dirinya. Jenius muda seperti dia sangat menakutkan. Petik 2. Hehe, bakatnya dalam pil Dao mungkin karena pertemuan kebetulan. Tetapi untuk Dao bela diri, dia tidak akan bisa terbang menembus langit hanya dengan satu ikatan meskipun dia berhasil mengalami pertemuan yang kebetulan. Hanya 3 tahun sejak kehancuran Myriad Domain. Bahkan jika budidayanya meningkat dengan cepat, apa yang bisa dia capai dalam waktu 3 tahun? Sein Holy King menegaskan, berdasarkan kemampuannya saja, salah satu dari 3 yang kami kirimkan harus cukup untuk meremasnya seperti bak. Namun, bocah ini telah mengalami banyak peristiwa kebetulan. Dia pasti akan memiliki kartu truf tersembunyi. Kita harus terus menguji air dengan pertempuran yang sebenarnya. Karena kami memiliki 3 orang, tidak masalah jika 2 dari mereka gagal. Selama kita berhasil mencapai dasar kemampuannya, kita bisa menaklukkannya. Petik 2. 2 akan menguji air, sementara yang lain akan menghabisinya. Petik 2. Namun, Raja Suci Bei tiba-tiba menyela, sekarang kita telah menetapkan basis di sini, Ninesun Sky Sect pasti akan mengikuti. Mungkin kita juga harus mempertimbangkan bagaimana mereka dapat memengaruhi rencana kita. Petik 2. Ninesun Sky Sect. Sein Holy Kingmu sedikit terkejut. Apakah mereka juga menduga bahwa pil Raja Zen dan Jiang Chen entah bagaimana terhubung? Lebih baik aman daripada menyesal. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah pengaruh Ninesun Sky Sect sekarang. Kami hanya perlu melanjutkan sesuai dengan rencana kami. Sein Holy Kingmu melambaikan tangannya. Petik 2. Meskipun pertempuran marsial pagoda baru saja dimulai, Jiang Chen tidak tahu bahwa banyak kekuatan telah menetapkan target mereka padanya. Meskipun dia memenangkan 9 kemenangan berturut-turut, dia tidak membiarkan kesuksesan menghampirinya. Peringkat bintang baru hanyalah pemanasan. Pertempuran sejati akan dimulai di peringkat jenius. Namun, pertarungan yang paling dinantikannya adalah ranking dari Tuan Muda. Dia tak sabar untuk berdebat dengan para jenius terkuat di Velurium Capital. Seseorang yang mengenal diri sendiri dan musuh-musuh mereka tidak akan pernah jatuh dalam pertempuran. Pada saat ini, Jiang Chen sedang mengultivasi 9 transformasi iblis dan dewa. Dia sudah menguasai 5 transformasi awal. Tubuh emas iblis dan dewa telah membuat pertahanannya tak tertembus. Namun, dia tidak puas dengan perlindungan yang ditawarkan oleh tubuh emas ini saat ini. 4 alam terakhir dari alam adalah esensi sejati dari 9 transformasi iblis dan dewa, pembentukan gambar iblis dan dewa. Ada total 4 tingkatan yang terdiri dari pembentukan citra iblis dan dewa, gambar pendahuluan, perantara, mahir, dan surgawi. Tentu saja, untuk membentuk citra iblis dan dewa, seseorang perlu mencapai ranah bijak langit. Hanya di dunia sage langit seseorang dapat berlatih berbagai seni ilahi. Jiang Chen sekarang mampu membentuk 3 gambar awal. Yang pertama adalah Red Scarlet Fire Lizard Image, yang juga bisa disederhanakan sebagai Giant Lizard Image. Dia sudah mengasimilasi garis keturunan Red Scarlet Fire Lizard di masa lalu. Sekarang dia berada di dunia sage langit, gambar Red Scarlet Fire Lizard yang dia bentuk secara alami melampaui kekuatan makhluk roh yang dia temui bertahun-tahun yang lalu. Selain Red Scarlet Fire Lizard, Jiang Chen juga bisa membentuk gambar cicada emas. Gambar Golden Cicada tidak memiliki kekuatan ofensif, tetapi memiliki kemampuan luar biasa yang dikenal sebagai penghilangan cicada, yang dapat membingungkan musuh. Selain itu, Golden Cicada Image memberikan kekebalan dari segala serangan kilat dan racun. Selain dari Giant Lizard dan Golden Cicada Image, ada juga True Dragon Image, yang merupakan gambar paling kuat dari ketiganya dan pada gilirannya, juga yang paling sulit untuk dibentuk. Jiang Chen telah berasimilasi dengan garis keturunan naga sejati, yang berarti bahwa ia juga memiliki garis keturunan klan naga. Karena itu, kesulitan yang terlibat dalam membentuk gambar juga sangat berkurang. Namun meski begitu, dia masih harus mengeluarkan banyak energi. Gambar True Dragon membutuhkan energi yang berlebihan dan sulit untuk disulap, tetapi sebagai gantinya, itu sangat kuat. Menyihir naga sejati gambar hampir seperti memanggil naga sejati. Auranya mampu membuat semua binatang membungkuk di belakangnya. Sayang sekali bahwa tubuh emas iblis dan dewa hanya dapat membentuk gambar dari garis keturunan. Seni ini dibatasi oleh persyaratan garis keturunannya. Akan hampir mustahil untuk membentuk gambar tanpa memiliki garis keturunan. Tentu saja,
Jiang Chen sudah cukup tangguh karena memiliki 3 gambar yang berbeda. Di dunia bela diri Dao, beberapa bahkan tidak akan berpapasan dengan garis keturunan tunggal dalam hidup mereka. Namun dalam waktu singkat, dia berhasil mendapatkan 3 garis keturunan. Keberuntungannya benar-benar menantang surga. Sangat disayangkan bahwa aku hanya dapat membentuk gambar awal karena aku hanya di ranah sage langit. Ketika aku memasuki wilayah kaisar, aku akan dapat membentuk gambar perantara. Aku kemudian akan bisa meratakan semua musuh pada tingkat yang sama tanpa berkeringat. Petik 2. Seni ilahi seperti 100 transformasi iblis dan dewa adalah benar-benar sejenis. Seseorang bisa mendapatkan yang tak terkalahkan, namun juga memiliki banyak variasi serangan. Itu dianggap kemampuan yang luar biasa bahkan di pesawat surga. Jiang Chen mengkonsolidasikan 3 gambar dan memasuki keadaan terlupakan. Dengan berlalunya malam, datanglah hari keempat pertempuran. Menurut aturan, dengan hanya 1 kemenangan lagi, dia akan mencapai 10 kemenangan berturut-turut dan kemudian akan dipromosikan ke peringkat bintang baru. Dia akan langsung dipromosikan terlepas dari nilainya sejak saat itu dan seterusnya. Secara alami, Jiang Chen tidak akan puas hanya dengan 10 kemenangan berurutan. 10 kemenangan beruntun mungkin menjaminnya promosi, tetapi itu tidak akan membantu penempatannya di peringkat bintang baru. Dia tidak ingin memiliki peringkat yang kikir. Tuan Arena sekarang mencari penantang. Siapa yang ingin menjadi yang pertama yang menantang Tuan Arena hari ini? Suara penuh semangat tuan rumah bergema di seluruh penjuru arena. Setelah menyaksikan pertempurannya selama 3 hari berturut-turut, semua orang sekarang mengerti betapa kuatnya penguasa arena. Jadi, wajar saja kalau mereka tidak lagi antusias seperti 3 hari yang lalu. Biarkan aku. Sebuah suara keras tiba-tiba bergemuruh menembus kerumunan. Suara itu bergema di seluruh arena seperti guntur dan segera menarik perhatian semua orang. Bab 928, Lawan yang kuat secara ajaib. Sang penantang adalah makhluk yang sangat kejam, sama seperti penggemar singa yang ganas. Surai emasnya memancarkan aura kekuasaan dan kemuliaan. Dia muncul entah dari mana, mengalahkan orang-orang di sekitarnya. Dari mana asal biadab ini? Dia merendah selama ini. Kenapa dia tiba-tiba ingin memamerkan dirinya? Para kandidat dari kelompok pertama mulai dengan panas membahas situasi ketika mereka melihat pendatang baru melompat ke arena. Jelas, semua orang bisa tahu dari cara penantang yang mengesankan ini bahwa dia bukan lawan biasa. Bahkan Jiang Chen tertangkap agak lengah ketika binatang itu meluncur ke arena dari bawah. Intuisinya yang luar biasa sebagai seorang kultivator menusuk ketika gelombang ancaman tersembunyi menyapu dirinya. Sejak Jiang Chen memulai perjalanan bela dirinya, nalurinya selalu sangat kuat. Brute ini mungkin terlihat impulsif, tetapi jika dia bisa menyebabkan Jiang Chen merasa terancam, dia pasti akan menjadi lawan yang luar biasa. Siapa yang mengira bahwa memang ada orang yang menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya? Jiang Chen mengalihkan pandangannya ke sosok penantang. Dia sangat yakin dengan fakta bahwa penantang baru harus menyembunyikan potensinya selama tantangan formasi. Dengan kekuatan dan potensinya, tidak mungkin dia tidak akan berada di atas 1000. Jiang Chen bahkan punya firasat bahwa dia mungkin berada di posisi 3. Pada saat itu, menggigil tulang belakang Jiang Chen. Ekspresinya tetap tanpa ekspresi, tapi dia diam-diam menempatkan pengawalnya. Brute ini tidak ragu-ragu untuk menyembunyikan potensinya dan memilih untuk mengeluarkan tantangannya saat ini. Ini jelas bukan serangkaian kebetulan. Pil King Zhen, biarkan aku menantimu. Ada cara agung yang berbicara dengan kasar. Suaranya sedalam lonceng-lonceng besar. Jiang Chen menjaga pandangannya acuh tak acuh, dan siapa kamu, Tuan? Pria itu tertawa dengan nada meremehkan, tidak perlu ada pertanyaan. Aku hanya berharap untuk pertempuran. Pertempuran tanpa menghiraukan hidup dan mati, di mana kita bertarung demi keinginan hati kita. Petik 2. Mengabaikan hidup dan mati. Secara umum, arena seleksi ini kadang-kadang dapat berakibat fatal, tetapi semua orang biasanya menahan diri dan berhati-hati untuk menghindari kematian kapanpun memungkinkan. Meskipun tidak ada aturan yang melarang pembunuhan, tidak ada yang sengaja bertujuan untuk membunuh kandidat lain. Apa? Kamu terlalu takut untuk menerima tantangan. Orang itu berteriak dengan tawa. Ketika dia melangkah lebih dekat, kekuatan tiba-tiba menyala dari tubuhnya. Gelombang tekanan yang kuat melonjak keluar, seperti singa jantan yang akan mematahkan tambatan besinya dan kemudian dengan ganas melahap orang-orang di sekitarnya.
Setiap gerakan yang dilakukan orang ini bersama rambutnya yang liar sepenuhnya melengkapi auranya, memancarkan perasaan intimidasi yang omnidirectional. Suara kekuatan ini langsung menembak ke arah Jiang Chen seperti kekuatan yang menghancurkan bumi. Setiap penonton yang menonton dari bawah arena langsung menghirup udara dingin. Dari mana kekuatan jahat ini berasal? Potensi orang ini jelas jauh melebihi dari 9 penantang sebelumnya. Faktanya, kekuatan gabungan dari 9 orang itu mungkin bahkan tidak mencapai setengah dari makhluk kasar ini. Pada saat itu, arena begitu hening sehingga kamu bisa mendengar pin drop. Seolah-olah semua orang tercekik dalam keheningan oleh aura brute. Jiang Chen tiba-tiba tertawa, apakah kamu berharap untuk menekan aku dengan aura kamu dan menang tanpa harus bertarung? Orang kasar itu menjawab dengan arogan, jadi bagaimana kalau aku? Aku tidak peduli jika kamu adalah penguasa arena. Hanya jika kamu bisa bertahan dari serangan berikutnya ini kamu akan memenuhi syarat untuk menerima tantangan aku. Petik 2. Nada suaranya sangat keras. Sampai-sampai dia tampak seperti tiran. Senyum tenang muncul di bibir Jiang Chen. Serangan mental yang canggung. Kamu mungkin berpikir kekuatan kamu cukup menakutkan. Tapi bagiku, kamu hanya anak nakal yang lemah yang membuat ulah keras. Petik 2. Bocah nakal kecil. Ketika sang penantang mendengar ini, dia hanya tertawa dan mengangguk alih-alih menjadi marah. Kefasihan yang pandai. Kemudian rasakan serangan aku sekarang. Au, au. Petik 2. Suara kasar itu tiba-tiba meledak seperti bunyi guntur. Dia tiba-tiba menyeret kata terakhir yang diucapkannya, sekarang, mengguncang udara seperti lolongan harimau atau ratapan binatang legendaris. Pada saat itu, suaranya membentuk gelombang suara besar yang menabrak Jiang Chen seperti tsunami. Langit segera berubah gelap karena cahaya dari matahari dan bulan benar-benar tertutup. Bahkan para penonton di bawah memucat secara drastis sambil mengaktifkan kemampuan bertahan mereka dan menutupi telinga mereka, belum lagi yang ada di arena. Namun, gelombang suara ini jelas bukan serangan biasa. Itu menyerang tidak hanya pendengaran seseorang, tetapi juga kesadaran seseorang. Sensasi semacam ini terasa seolah-olah banyak binatang buas menerkam kesadaran seseorang dalam kesibukan gigi dan cakar, siap untuk menghancurkan pikiran seseorang kapan saja. Para pembudidaya yang menonton di bawah ini melemah berturut-turut saat mereka mundur satu demi satu. Pada saat yang sama, mereka menyegel kesadaran mereka untuk bertahan melawan serangan gelombang suara. Untungnya, gelombang suara ini tidak diarahkan ke mereka, bebannya ditujukan pada Pilkingzen. Namun meski begitu, gelombang suara masih menghantam mereka dengan keras. Jika ini masalahnya, bukankah Pil Raja Zen menghadapi krisis yang akan terjadi seperti perahu layar kecil yang mencoba bertahan di tengah gelombang laut yang kuat? Alis Jiang Chen berkedut saat pandangan keheranan memasuki matanya. Jelas, tidak ada penggarap biasa yang bisa memperbaiki gelombang suara mereka sejauh ini. Dia berpikir dengan marah dan akhirnya memutuskan bahwa orang ini pasti secara khusus menargetkannya. Si antek siapa ini? Beberapa murid lain dari Kaisar Velurium Capital. Atau mungkin bahkan seseorang dari Ninesun Sky Sect atau Eternal Celestial Capital. Berbagai kemungkinan muncul di benak Jiang Chen. Dia memutar tubuhnya dan mengaktifkan tubuh emas iblis dan dewa, segera menyelubungi dirinya dalam 10 sinar cahaya kemasan. Pada saat yang sama, dia melingkarkan lengan bajunya di sekeliling dirinya sendiri. Cermin Featherflight-nya bergoyang di udara, mengubah ruang di sekitarnya menjadi penghalang pelindung. Gelombang-gelombang suara menekannya seperti gelombang pasang yang terus-menerus menghilang di bawah sinar cemerlang yang dipantulkan dari cermin Featherflight. Kekuatan gelombang suara terletak pada fokus mereka. Itu terletak pada ketajaman mereka, dalam keganasan kekuatan gabungan mereka. Setelah mereka terpecah, gelombang suara semacam ini tidak akan berbeda dari serangan udara biasa. Jiang Chen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Alih-alih mundur, dia melangkah maju dengan berani. Serangan sepele kamu membangkitkan angin yang cukup menyenangkan, bukan? Apa? Setelah melihat ini, sang penantang melebarkan matanya. Ketidakpercayaan bersinar dari kedalaman mereka. Para penonton di bawah arena semua linglung karena kaget. Mereka bisa merasakan betapa sengit serangan itu bahkan sebagai penonton murni. Namun Pilkingzen, yang telah berdiri di mata badai, telah bertahan tanpa mendapatkan goresan pada dirinya. Selain itu, dia telah melangkah maju bukannya mundur. Kamu benar-benar menangkis serangan gelombang suaraku, Thunderous Lion Roar. Brute itu juga tampaknya sedikit terkejut. Namun,
dia segera menenangkan diri dan tersenyum, aku tahu itu. Kamu memiliki harta yang dapat sangat mengurangi kecepatan serangan apapun. Sepertinya dibandingkan denganmu, aku tidak memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Petik 2. Pikiran Jiang Chen dingin. Dia telah menyembunyikan penggunaan cermin feather flight-nya dengan sangat cerdik. Dari perspektif orang luar, mereka tidak akan melihatnya sama sekali. Mereka hanya akan berpikir bahwa dia telah menggunakan metode tertentu atau kemampuan khusus. Tapi makhluk kejam ini benar-benar melihat melalui dirinya hanya dengan sekilas. Meskipun demikian, Jiang Chen tidak menyukai tipuannya. Siapa yang tahu kalau binatang itu bisa dengan sengaja mencoba memancingnya? Tentu saja, dia tidak akan mengakui memiliki cermin feather flight dengan mudah. Dia segera mencibir, berhentilah mencari alasan untuk ketidakmampuanmu. Senyum kejam itu menghilang, ketidakmampuan. Berat, itu hanya pembuka. Jangan terlalu penuh dengan diri kamu sejak dini. Bahkan jika kamu memiliki semacam harta penurun kecepatan, apakah kamu berpikir bahwa aku hanya bisa mengandalkan kecepatanku untuk mengalahkanmu? Saat orang brute itu berbicara, dia melenturkan telapak tangannya. Tangannya tiba-tiba berubah menjadi sepasang cakar yang tajam, mirip dengan singa jantan. Berat, kekuatanku terletak pada pertempuran jarak dekat. Dia berlari menuju Jiang Chen saat dia mengatakan itu. Tidak ada jejak penipuan dalam gerakannya saat ia berlari lurus ke arah Jiang Chen. Dari posenya, dia jelas berencana untuk terlibat dalam pertarungan head-to-head. Kekuatan kasar ini memang menakutkan. Dengan setiap pompa kakinya, sepertinya gunung besar menabrak ke depan. Selain itu, sepasang cakar yang berkilauan dan tajam itu dipenuhi dengan rasa haus darah yang kuat. Jelas, orang ini benar-benar seorang pengecut yang haus darah. Meskipun demikian, Jiang Chen benar-benar tidak takut pada siapapun dalam pertempuran jarak dekat. Terutama setelah dia menyempurnakan tubuh emas iblis dan dewa, dia tidak pernah meragukan kemampuan bertarungnya yang dekat. Kembali pada upacara Agung Myriad, ketika ia bertarung mati-matian dengan Siang Qin dari klan Gajah Suci, ia telah memberi Siang Seng pukulan keras sehingga yang terakhir tidak punya pilihan selain menyerah. Lawan yang menakutkan ini hari ini jelas lebih kuat dari Siang Seng, dan tidak hanya sedikit. Tapi Jiang Chen saat ini adalah orang yang juga berbeda dengan Jiang Chen di masa lalu. Saat itu, dia hanya seorang kultivator alam fana belaka, sedangkan saat ini, dia sudah maju ke alam bijak langit. Cahaya keemasan mengalir keluar saat Jiang Chen mengacungkan tinjunya. Gerakannya sejelas saat ia bertabrakan langsung dengan cakar tajam dan mencolok itu. Bam! Pada saat itu, udara seakan berhenti mengalir. Gerakan kasar itu melambat. Celah yang dalam di bawah kakinya dengan jelas menunjukkan seberapa kuat serangannya sebelumnya. Namun, pada saat ini, dia benar-benar berhenti. Memang bukan hanya dia, Jiang Chen juga berhenti. Waktu seolah membeku. Dalam sekejap yang panas berikutnya, kedua tubuh saling menembak. Hewan itu tersandung 10 langkah ke belakang. Jiang Chen juga melakukan hal yang sama sebelum dia menenangkan diri. Darah panas berbusa di dalam tubuh mereka. Hanya setelah terengah-engah mereka dapat menekan aliran darah di pembuluh darah mereka. Baru saja, tabrakan langsung itu hampir menyebabkan Jiang Chen memuntahkan darah. Namun, sepertinya lawannya juga tidak turun ringan. Wajahnya berganti-ganti antara nuansa putih dan merah sebelum akhirnya stabil. Brute itu menghela nafas ringan. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya saat dia mengamati Jiang Chen sebentar. Jelas, dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani melawannya secara langsung. Terlebih lagi bahwa mereka telah berjuang untuk macet. Dia juga tahu bahwa jika dia melanjutkan serangan barusan, dia pasti akan benar-benar mengalahkan lawannya. Namun, energi batin dan darahnya telah melonjak dalam dirinya sejauh ia tidak memiliki cara untuk fokus pada serangan lanjutan. Pada saat energi batinnya sudah tenang, begitu pula lawannya. Mereka bahkan masih pada titik ini. Jiang Chen sama-sama terkejut. Dia tahu lebih baik daripada siapapun seberapa kuat tubuh emas iblis dan dewanya. Siapa yang akan mengira bahwa serangan langsung tidak memberinya keuntungan sama sekali. Selain itu, kekuatan menakutkan dari lawannya benar-benar setara dengan murid jenius dari salah satu sekte kelas 1. Dia bahkan mungkin melampaui Cao Jin dalam hal kekuatan mentah. Dulu ketika dia membunuh Cao Jin, Jiang Chen memanfaatkan medan dan segala macam kebetulan yang beruntung. Selain itu, dia telah meminta bantuan Long Xiaoxuan. Tapi hari ini di arena ini, dia jelas berdiri di tanah yang sama dengan lawannya.
Lonceng alarm berdentang keras di benak Jiang Chen. Chapter 929, Mata Ganti Mata. Pertempuran Jiang Chen dengan binatang misterius ini telah menarik banyak perhatian. Intensitas pertarungan mereka telah melampaui harapan semua orang. Awalnya, mereka berpikir bahwa Pil King Zhen akan dengan mudah mencapai 10 kemenangan. Tidak ada keraguan tentang itu. Siapa yang akan berpikir bahwa makhluk misterius seperti itu akan muncul entah dari mana? Sikap kasar dan keterampilan kultivasinya yang luar biasa ini muncul tiba-tiba. Seperti kata pepatah, sementara ahli mengenali seni pertarungan, orang awam hanya menikmati pertunjukan. Dari saat dia muncul, aura penantang ini benar-benar berbeda dari calon lainnya. Sampai sekarang, kemampuan tempurnya juga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menghisap udara dingin. Saat Cloud Soar Monarch menyaksikan pertarungan yang pahit ini, dia langsung kehilangan kata-kata. Yang mulia, dari mana kultivator luar biasa ini berasal? Kaisar Pivol menyaksikan pertarungan dengan tatapan penuh makna. Dia juga tampak tenggelam dalam pikirannya. Setiap gerakan kultivator ini memiliki bantalan seorang murid dari sekte besar. Meskipun ia telah menyembunyikan kekuatannya selama ini dan meskipun ia tampak menunjukkan kekerasan kasar, sebenarnya ada sajak dan alasan untuk setiap tindakannya. Semua yang telah dilakukannya sejauh ini telah dihitung dengan cermat. Aku percaya dia dikirim ke sini untuk secara langsung menargetkan Pil King Zhen. Petik 2. Oh, Cloud Soar Monarch sedikit terkejut. Langsung menargetkan Pil King Zhen. Kamu tidak bermaksud. Nada suara Kaisar Pivol sangat serius. Pil King Zhen terlalu riang sampai sekarang. Ini akan menjadi ujian yang baik baginya. Jika dia bisa menghapus tahap ini, akan ada harapan baginya untuk masuk ke ranking Tuan Muda. Petik 2. Tahap ini sesulit itu. Sangat. Lawannya menghadirkan masalah yang lebih sulit daripada yang kamu harapkan, Kaisar Pivol mendesah ringan. Cloud Soar Monarch juga bisa melihat bahwa lawan ini tidak mudah ditangani, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu akan seburuk yang digambarkan oleh penghubungnya. Dia tidak bisa membantu tetapi memeriksa penantang sedikit lebih dekat. Di atas panggung, orang brute melolong ke langit. Suaranya melonjak seperti gelombang pasang, seolah-olah sedang menggembar-gemborkan timbulnya badai petir yang segera terjadi. Pada saat itu, seluruh panggung diselimuti oleh tekanan berat. Banyak awan gelap membebani arena. Satu demi satu helai rambut liar sang penantang berdiri seperti jarum tembaga. Brak, lagi. Dengan raungan ganas, kakinya yang kuat mendorong ke depan saat ia meluncur ke arah Jiang Chen dengan langkah kaki yang berat. Dia memutar tubuhnya seperti gasing berputar kecepatan tinggi. Lengannya yang besar terayun dalam lingkaran dan menyapu ke arah Jiang Chen. Baik oleh aku. Jiang Chen menjilat bibirnya, senyum kejam muncul di wajahnya. Sudah lama sejak dia bisa melepaskan diri begitu saja terhadap lawan. Sementara tubuh emas iblis dan dewanya mulai berlaku, tinjunya terus-menerus memukul lawannya seperti hujan yang tak henti-hentinya. Bayangan mereka bertabrakan dengan cepat, tumbuh lebih cepat dan lebih liar saat pertarungan berlanjut. Pada akhirnya, sosok mereka menyatu menjadi dua garis gerakan secepat kilat. Tidak mungkin mengatakan yang mana Pil Raja Zhen dan mana yang menjadi penantang. Bam bam bam, suara pertempuran berkobar di sekitar mereka, membakar ruang di sekitar mereka dengan denyut peluit yang memekakkan telinga. Ini adalah bagaimana intensnya pertempuran mereka. Siapa yang mengira bahwa Pil King Zhen yang elegan dan ilmiah akan sekuat ini dalam pertarungan tangan kosong. Dia sebenarnya akan berhadapan dengan seorang jenius yang jelas dilatih secara khusus dalam seni bela diri. Luar biasa. Petik 2. Hehe, bukankah kamu terlalu naif? Sebelumnya ketika Pil King Zhen adalah hakim untuk pertarungan Pagoda Pil, dia mengajari semua orang cara memperbaiki jenis pil penguatan. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Petik 2. Apa? Kamu masih belum mengerti. Ini berarti bahwa Pil King Zhen juga ahli dalam seni fisik. Kalau tidak, mengapa dia begitu tertarik dengan pil penguat tubuh? Petik 2. Jiang Chen sebelumnya memberikan resep untuk 100 Volt Marrow Cleanse Pil secara gratis. Ini telah menciptakan kegemparan. Setelah itu, semua orang mulai menebak-nebak latar belakangnya. Saat ini, setiap kandidat dalam jarak 30 meter dari panggung sudah mundur dari jangkauan pertarungan. Intensitas pertempuran yang berkecamuk di atas panggung telah menyebar ke segala arah, menyebabkan petani yang lebih lemah merasa sedikit tidak nyaman. Pil King Zhen, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan berbakat dalam pertempuran jarak dekat ini.
Ini tidak terduga. Aku akui bahwa kamu adalah lawan yang menarik. Tetapi jika ini adalah batas kemampuan kamu, maka bersiaplah untuk binasa sebelum apa yang akan terjadi selanjutnya. Brute mengayunkan tangannya yang berlapis baja hingga ekstrim. Dia memancarkan aura yang mendominasi, kadang-kadang menyerupai kekuatan 10.000 kuda yang berlari, kadang-kadang mewujudkan kemampuan destruktif dari tanah longsor yang sangat besar ketika ia meraungkan niatnya pada Jiang Chen. Jika kesadaran Jiang Chen tidak tegas atau jika tekadnya belum mencukupi, ia akan gemetar dan arwahnya akan hancur di bawah tekanan belaka yang diberikan oleh lawannya. Di bawah kekuatan yang luar biasa dari auman singanya, seorang pembudidaya normal akan selesai jika mereka menunjukkan bahkan sedikit pun celah dalam tekad mereka. Namun, ia bahkan tidak sedikit tergerak oleh tampilan ini. Bukan seolah-olah dia tidak pernah berada dalam situasi yang lebih ganas, lebih haus darah dari ini. Secara alami, dia tidak akan takut dengan aura semata lawannya. Jiang Chen mencibir tipis, jika pemenang kompetisi ini ditentukan oleh seberapa besar kamu dapat berbicara, kamu akan menjadi nomor satu yang tidak terbantahkan. Bagaimana dia tidak menyadari trik psikologis lawannya? Hah, bocah cilik, mengapa kamu tidak makan 3 pukulan lagi? Orang itu dengan kasar mencakar di udara. Saat jari-jarinya mengiris udara, busur listrik berkumpul di ujung mereka dan kemudian menembak langsung ke Jiang Chen seperti kilat petir. Atribut petir. Ketika Jiang Chen melihat tinju yang dilapisi dengan brute, dia tahu bahwa pukulan yang masuk bukanlah serangan biasa. Dia diam-diam mengutuk kelicikan penantang. Serangan lawannya mungkin terlihat langsung, tetapi dalam kenyataannya, ritme pertempuran sudah bergeser. Selain dari kekuatan mentah, pukulan itu juga dipenuhi dengan guntur dan kilat. Atribut ini mungkin tidak terlihat terlalu mencolok dengan sendirinya, tetapi begitu memasuki tubuhnya, itu akan segera melumpuhkannya dari kepala hingga ujung kaki. Meskipun dia mungkin hanya bisa bergerak sebentar, di medan perang, bahkan 1 detik kecerobohan akan berarti perbedaan antara hidup dan mati. Jiang Chen menyeringai, benar-benar tidak terganggu. Tidak hanya dia menolak untuk mengaktifkan teknik apapun, dia langsung menyerang lawannya, melompat tanpa rasa takut ke arah tinju yang terisi penuh. Sedetik jauh dari benturan, tiba-tiba ia memutar tubuhnya ke samping. Pukulan kasar si brute menghantam bahunya. Pada saat yang sama, Jiang Chen secara brutal meninju tinjunya sendiri ke dada lawannya. Bam-bam, keduanya saling meninju. Tubuh penantang meringkuk ke belakang. Senyum yang nyaris tak terlihat muncul di sudut bibirnya. Saat berikutnya, perutnya berkerut sebelum dia memuntahkan darah segar. Pukulan Jiang Chen juga tidak kalah dengan kekuatan seorang kultivator kerajaan. Bahkan dengan latihan bela diri brutal dan set baju pelindung bermutu tinggi, dia masih terpukul sampai batuk darah. Namun, geli diam-diam menggelegak dalam hati brute. Jelas, dia telah mengantisipasi pukulan ini. Tujuannya adalah untuk bertukar pukulan dengan lawannya. Tubuhnya tiba-tiba berhenti ketika binatang itu memekik berhenti. Tatapannya sangat mematikan saat dia menatap Jiang Chen dan menyunggingkan giginya ke senyum. Berat, kamu mencari mati. Jiang Chen berdiri tegak seolah-olah dia benar-benar beku. Dia tidak bergerak sedikitpun. Ekspresi keheranan terpampang di wajahnya, seolah-olah dia terkejut sampai terhenti. Brute itu tertawa terbahak-bahak, sadar bahwa lawannya telah beberapa saat tidak bisa bergerak karena pukulan yang disambar petir. Karena dia tahu ini, orang yang brengsek secara alami akan mengambil keuntungan dari momen itu. Dengan ikal jari-jarinya, tombak besar muncul di tangannya. Ujung tombak melesat ke arah jugularis Jiang Chen, mirip dengan ular kobra berbisa yang menyerang dari kegelapan sarangnya. Serangan fatal, tombak itu melesat keluar seperti naga yang menerkam, mencapai Jiang Chen dalam sekejap mata. Jiang Chen tetap tak bergerak. Bibir kasar itu melengkung menjadi senyum kemenangan, dia tahu bahwa jika tombak ini bertabrakan, bahkan jika lawannya adalah seorang kultivator kerajaan, kematiannya masih tidak dapat dihindari. Ah, bagaimana ini terjadi? Pada akhirnya, itu adalah Pil King Zhen yang meremehkan musuhnya. Namun, pada detik berikutnya, garis pandang kasar tiba-tiba menjadi tidak fokus. Dia tiba-tiba merasa seolah tombaknya akan berhenti. Lawannya, yang kematiannya dia yakin, kabur lagi. Ini buruk. Sedikit alarm memasuki kedalaman mata binatang itu. Atribut kilat. Sayang sekali, itu tidak cukup. Sebuah suara dingin berbisik ke telinga si brute. Detik berikutnya, pukulan kuat lainnya menghantam perutnya. Bam! Pukulan ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya.
Itu menghajar perutnya tanpa peringatan sedikit pun. Sebelumnya, dia sengaja memakan pukulan Jiang Chen dan telah siap secara mental untuk mengaktifkan pertahanannya. Selain itu, dampak pukulannya sendiri telah membatalkan kekuatan lawannya sampai batas tertentu. Oleh karena itu, meskipun pukulan itu telah menyakitinya sampai-sampai dia memuntahkan darah, dia tidak menderita cedera parah. Tetapi dengan pukulan ini, benturan keras lainnya menabrak area tempat dia terluka. Energi asal yang benar-benar tangguh melapisi tinju lawannya mengalir melewati pertahanannya, langsung menyerang organnya yang paling vital, jantungnya. Si Brute ketakutan setengah mati ketika dia secara naluriah mempertahankan pertahanannya untuk berjaga-jaga terhadap pukulan yang tak terduga ini. Wah, hewan itu batuk beberapa suap darah. Kulitnya langsung memucat menjadi putih pucat. Namun meski begitu, dia tidak berani menurunkan penjagaannya. Tangannya masih melingkar erat di tombaknya. Dia menempelkan pandangannya pada Jiang Chen, mengabaikan luka yang menutupi tubuhnya. Jelas, ia lebih takut pada serangan tindak lanjut lawannya daripada cedera saat ini. Ketika Jiang Chen melihat lawannya mempertahankan sikap bertarung meskipun kondisinya, dia tahu bahwa setiap serangan berikutnya tidak akan dapat melewati pertahanan yang terakhir. Dia segera menahan langkahnya dan menatap dengan kasar pada Brute itu, bagaimana rasanya. Hewan itu meludah dengan kejam di tanah. Brat, dasar brengsek. Jiang Chen menjawab dengan acuh tak acuh, dan kamu pikir pukulan kamu begitu mulia. Kamu menyebut aku curang tetapi aku hanya mengikuti ritme kamu dan menggunakan beberapa trik aku sendiri, itu saja. Petik 2. Sebelumnya, Jiang Chen telah melihat lawannya menggigit tinjunya dengan listrik dan langsung meramalkan tindakan yang terakhir. Dia hanya mengambil kesempatan untuk menipu lawannya dengan berpikir bahwa dia telah sesaat digerakkan oleh atribut petir sehingga yang terakhir akan menurunkan penjaganya dan melancarkan serangan impulsif. Karena inilah dia memiliki kesempatan untuk mendaratkan pukulan berat ketika lawannya paling tidak mengharapkannya. Setelah Jiang Chen memperhalus garis emas cicada, bahkan 100 racun tidak bisa menyerang sistemnya dan ribuan senjata tidak bisa melukainya. Dia akan tetap tidak terpengaruh bahkan dalam menghadapi badai yang sangat deras. Perut kasar itu terasa sakit. Dia tahu bahwa dia terlalu ceroboh kali ini. Bukan saja dia gagal mengalahkan lawannya, dia juga menderita cedera yang cukup berat. Namun, ini hanya berfungsi untuk mengirim aliran darah panas lagi melalui nadinya. Dia menyeringai. Tatapannya berubah dingin ketika dia berkata, "Brat, kamu telah berhasil membangkitkan amarahku. Upaya budidaya kamu belum sepenuhnya sia-sia. Selanjutnya, aku akan menggunakan semua kekuatan aku untuk mengirim kamu dalam perjalanan ke dunia bawah." Petik 2. Setiap tulang di tubuh hewan itu retak dan muncul seperti minyak panas di wajan. Seolah-olah setiap tulang dan tendon di tubuhnya serentak beresonansi satu sama lain. Bab 930, Gambar versus Gambar. Jiang Chen tidak yakin apa yang dipikirkan lawannya, tetapi dia yakin yang lain akan menggunakan kartu truf, mengingat dia baru saja mengalami beberapa kekalahan berturut-turut. Orang Brute ini pasti punya daging sapi bersamaku mengingat betapa permusuhannya dia. Tapi tidak peduli latar belakang apa yang dia miliki atau dari kekuatan apa dia berasal, dia adalah musuh dan musuhku selama dia berdiri di arena ini. Jika dia ingin aku mati, maka aku juga tidak akan membiarkannya hidup. Brute itu melambaikan tangannya dan langsung merobek pakaian di bagian atas tubuhnya. Otot-otot di tubuhnya terlihat sangat kuat dan berdampak, seolah-olah mereka telah dilebur oleh tembaga dan ditempa oleh besi. Jiang Chen mendengus mengejek di layar. Ini adalah pertarungan antara para ahli dan bukan perkelahian di sebuah kedai minuman. Melepas pakaian seseorang dan memamerkan otot seseorang dalam pertempuran seperti ini tidak ada gunanya. Namun, dia tidak berani mengecewakan penjaganya. Dia yakin lawannya tidak membuat tindakan aneh hanya untuk melenturkan otot-ototnya. Seperti yang diharapkan, binatang itu membuat segel tangan banyak dan menyulap banyak rune aneh dari telapak tangannya. Dia kemudian menamparnya ke ototnya berulang kali. Ketika dia selesai, rune aneh perlahan muncul di setiap bagian tubuhnya. Mereka tampak seperti banyak berudu berenang di sekujur tubuhnya. Ketika rune ini mencapai tempat yang seharusnya, mereka tiba-tiba bersatu untuk membentuk seluruh entitas. Singa yang ganas tiba-tiba muncul dari tubuh bagian atas binatang itu. Singa duduk dengan kepala terangkat tinggi dan mengintip dengan jijik pada semua yang ada di depannya. Itu tampak sangat hebat. Jiang Chen memperhatikan setiap langkah kasar itu.
Untuk beberapa alasan, pemandangan di depannya terasa sangat akrab. Totem, ini adalah kekuatan totem. Jiang Chen segera mengingat saat ia berperang melawan Xiang Tai di upacara Agung Myriad. Orang bisa mengatakan bahwa teknik lawannya saat ini sangat mirip dengan teknik Xiang Tai sehingga hampir tidak ada perbedaan yang terlihat. Lawannya hanyalah versi yang disempurnakan dari Xiang Tai. Kembali ketika Jiang Chen bertarung melawan Xiang Tai, perkelahian fisik hanya berlangsung sesaat sebelum mereka beralih ke cara lain untuk bersaing. Mereka tidak saling bertarung sampai akhir yang pahit. Lawannya saat ini, di sisi lain, jelas memiliki ide yang berbeda dalam pikiran. Jiang Chen tahu sedikit tentang kekuatan totem. Itu adalah kekuatan yang benar-benar mencengangkan yang meningkatkan kekuatan tempur kultivator secara besar-besaran setelah didapatkan dan dipanggil. Bahkan lebih menakutkan adalah kemampuan totem untuk membuat gambar dengan kekuatan lebih besar. Tidak banyak faksi yang menggunakan kekuatan totem di benua Divine Abyss, tetapi mereka yang melakukannya biasanya lebih kuat daripada rekan-rekan mereka. Jiang Chen berdiri waspada, siap, dan penuh antisipasi. Dia juga ingin tahu seberapa kuat kekuatan totem ini. Kaisar Pifau juga mengerutkan kening ketika dia melihat ini, kekuatan totem. Pria muda ini benar-benar dapat memanggil kekuatan totem. Dia mungkin tidak bisa menjadi pembudidaya berkeliaran. Petik 2, Yang Mulia, apa latar belakangnya? Warisan totem selalu sangat tertutup, dan banyak sekte besar memiliki warisan totem tersembunyi. Oleh karena itu, sangat sulit untuk membedakan latar belakang seorang kultivator dari tampilan totem mereka sendiri. Namun, aku yakin bahwa pemuda ini adalah pemuda dari sekte besar atau kekuatan besar. Selain itu, Pil King Zhen jelas merupakan targetnya. Petik 2, Cloud Soar Monarch mengerutkan kening, haruskah kita mengeksposnya? Paparkan dia, bagaimana kamu akan mengekspos dia tanpa bukti nyata? Ditambah lagi, pertarungan ini adalah kesempatan langka bagi Pil King Zhen. Jika dia melewatkan kesempatan ini untuk meredam kekuatannya, dia yakin akan menyimpan dendam terhadapmu dan aku, kata Kaisar Pifau santai. Cloud Soar Monarch tampak terkejut, tapi Yang Mulia, makhluk kejam ini setidaknya harus menjadi seorang kultivator alam tingkat atas. Dengan kekuatan totem di sisinya, ia benar-benar mampu menahannya sendiri terhadap para ahli kaisar normal. Petik 2, hanya melihat, Pil King Zhen selalu pandai menciptakan keajaiban. Mungkin ini akan menjadi pertempuran di mana ia menjadi terkenal karena dao bela dirinya. Senyum Kaisar Pifau setenang biasanya. Namun, para penonton lainnya tidak seperti yang dikumpulkan sebagai Kaisar Pifau. Di sisi Coiling Dragon Clan, Tuan Klan berkata dengan cemas, Pil King Zhen mungkin bermasalah kali ini. Setelah berpikir sejenak, Tuan Muda Jisan akhirnya ingat apa arti tindakan aneh si Brute dan berseru, apakah itu kekuatan totem? Tuan Klan mengangguk, kekuatan totem, siapa sebenarnya orang jahat ini? Apakah dia seseorang dari Pilvire City? Apakah mereka mencoba membunuh Pil King Zhen karena mereka membencinya hingga kemenangannya atas Pil panjang umur? Petik 2, Jisan bergumam dengan marah, sial, ketenaran benar-benar memiliki harganya. Saat makhluk itu terus memanggil kekuatan totem, auranya dengan cepat tumbuh semakin kuat. Jiang Chen juga terpaku pada binatang itu dan mengumpulkan kekuatannya sendiri secara rahasia. Nak, kamu bisa mati sekarang karena kamu telah memaksaku untuk menggunakan kekuatanku. Orang brutal itu mengeluarkan tawa menyeramkan sebelum dia melenturkan tubuhnya yang menjulang tinggi. Pria itu sebenarnya tumbuh lebih besar dan lebih tinggi lagi. Pada saat berikutnya, Brute itu mengambil tombaknya dengan kedua tangan, melangkah maju, dan menikamnya ke dada Jiang Chen dengan kekuatan Dewa Iblis kuno. Manfaat dari kekuatan totem jelas sekali dilakukan. Itu benar-benar menggandakan aura kasar dan memberinya kekuatan besar. Udara berkumpul di ujung tombaknya dan berubah menjadi bayangan pucat singa jantan dalam sekejap. Itu menerkam ke arah Jiang Chen dengan cakar dan gigi bermerek, muncul sebagai tangguh seperti dewa atau iblis kuno. Itu mungkin bisa merobek gunung tak berdaya berkeping-keping secara instan. Jiang Chen tidak ragu. Alih-alih menggunakan senjata, ia mengerahkan cahaya emas iblis dan dewa untuk yang terbaik dan menggunakan kekuatan darahnya pada saat yang sama, dengan cepat menciptakan citranya sendiri. Dia meninju dengan kedua tinjunya, dan gambar kadal raksasa melolong dan menabrak singa jantan tanpa rasa takut atau menunjukkan kelemahan. Apa? Adegan itu mengejutkan setiap penonton yang hadir. Kekuatan Brute itu setidaknya 2 kali lipat setelah dia mengaktifkan kekuatan totem dan menciptakan gambar.
Semua orang mengira bahwa Pilking Zen jatuh dengan kaki terakhirnya. Tetapi bertentangan dengan harapan, Pilking Zen sebenarnya telah menciptakan gambar miliknya sendiri. Meskipun citranya tidak mengandung kekuatan totem, itu didukung oleh garis keturunan Pilking Zen. Tidak semua gambar adalah gambar totem. Cahaya emas iblis dan dewa yang dibudidayakan Jiang Chen bisa menyulap gambar juga. Bentrokan gambar yang mengejutkan membuat pertempuran itu sangat menghibur. Tidak ada keraguan bahwa pertempuran jarak dekat benar-benar tak tertandingi dengan pertempuran gambar. Meskipun yang pertama cukup menghibur dalam dirinya sendiri, itu tidak secantik pertempuran gambar. Pertempuran di mana kedua belah pihak saling meledakkan satu sama lain dengan serangan mencolok membuat pertarungan ini sangat menarik. Gemuruh. Meskipun kadal raksasa itu lebih besar dari singa jantan, itu pada akhirnya masih terkoyak. Meski begitu, serudukan kadal raksasa telah berhasil membuat singa jantan sedikit tersengat dan membuatnya semakin redup dan buram. Jiang Chen tidak punya waktu untuk peduli tentang bentrokan gambar saat ini. Tombak maut musuh telah datang dalam jarak 3 meter darinya ketika gambar-gambar itu berbenturan. Dia meraih udara dan memanggil kuali besar tepat di depannya. Pria besar itu merasa seperti menusuk gunung ketika dia menabrak kuali besar. Ledakan cahaya yang mengejutkan dan suara mengerikan dari logam yang saling bentrok berdesir keluar dari titik kontak. Orang kasar itu jelas tidak berharap Jiang Chen mengambil sikap defensif alih-alih melawannya secara langsung. Lebih jauh lagi, kuali itu tampak agak akrab karena suatu alasan. Tiba-tiba, si Brute mengingat sesuatu dan bertanya dengan gelisah, "Dari mana kamu mendapatkan kuali ini?" Jiang Chen tersenyum dingin, "Apakah kamu selalu mengobrol di arena pertempuran ini?" Dia mendapatkan kuali ini dari Lusinan, dan Lusinan adalah seorang kultivator yang pantas lebih buruk daripada mati karena tunduk pada ras iblis. Jiang Chen tidak merasa menyesal telah merampas harta miliknya. Sebelum ini, dia sudah berpikir bahwa kekuatan pertahanan kuali ini cukup mengesankan. Itu tidak mengecewakannya setelah dia menggunakannya untuk memblokir serangan tombak. Hewan itu tiba-tiba berubah marah. "Kamu memamerkan barang harammu di hadapanku. Aku akan menghancurkanmu dengan kekuatan totemku." Petik 2. Dia sangat marah ketika dia menciptakan 3 gambar lain bahkan dengan biaya menghabiskan energinya. Gambar yang tampak tangguh menyerang Jiang Chen dari atas, tengah, dan bawah. Seolah-olah kekuatan kiamat bergegas menuju Jiang Chen. "Ingatlah untuk tidak menjadi begitu sombong pada saat berikutnya kamu bereinkarnasi, nak," kata si Brute dengan getir. Jelas bahwa dia membenci Jiang Chen. Jiang Chen menyadari bahwa ketiga gambar singa jantan itu sangat berbahaya, dan mereka hampir memotong semua rute pelariannya. Jika dia memilih untuk menghindari serangan atau bertahan secara pasif, dia benar-benar akan tercabik-cabik dan mati dengan kematian yang mengerikan. Jiang Chen tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain selama sepersekian detik pemikiran. Gambar singa jantan ini bukan sembarang gambar. Itu adalah gambar yang menyatu dengan kemauan totem, dan memiliki perilaku suka berperang naluriah dan pertumpahan darah singa jantan sejati. "Ayo!" Tiba-tiba, Jiang Chen mendesak garis keturunannya untuk bangkit sekali lagi dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia membangunkan semua energi di tubuhnya dan membuat serangkaian segel tangan dengan kecepatan luar biasa, mempersiapkan dirinya untuk pertaruhan pamungkas. Dengan iblis dan dewa sebagai fondasi dan energi batin sebagai panduan, aku memanggil gambar aku untuk menghancurkan banyak sekali hukum. Jiang Chen membakar energi batinnya secara maksimal saat dia melantunkan mantra. Kekuatan dalam darahnya mendeteksi esensi sebenarnya dari bela diri Dao dalam sekejap itu. Itu selesai pada saat berikutnya. Tergantung di atas kepala Jiang Chen adalah gambar yang dibuat dari garis keturunan dan energi batinnya. Itu naik ke udara di belakang Jiang Chen. Apa itu? Itu naga. Itu benar-benar naga. Ya Tuhan, apa yang aku lihat? Petik 2. Pilking Zen ini dapat membuat gambar naga sejati. Ini terlalu menakutkan. Apakah Pilking Zen memiliki kekuatan totem juga? Totem naga tidak kurang. Petik 2. Tidak mungkin, Pilking Zen tidak memiliki aura totem padanya. Gambarannya mungkin berasal dari beberapa kemampuan kuat lainnya, yang dapat membuat gambar naga sejati juga. Petik 2. Luar biasa, ini terlalu luar biasa. Pilking Zen secara harfiah sama maha kuasa seperti yang orang katakan. Petik 2. Untuk sementara waktu, setiap penonton tidak bisa berkata apa-apa karena terkejut. Naga sejati adalah eksistensi yang hidup dalam legenda. Yang paling penting,
gambar naga asli Pilking Zen sangat realistis. Mereka bisa merasakan aura yang kuat dan kemauan naga yang menyertainya. Saat gambar naga yang sebenarnya muncul, 3 gambar singa jantan segera mengeluarkan rengekan sedih, seperti orang biasa melihat raja. Keinginan mereka benar-benar hancur oleh penampilannya. Lupakan para penonton di bawah arena, bahkan para kaisar besar di dalam pagoda Velurium terpana sampai ke intinya. Jelas bahwa gambar naga yang sebenarnya telah menyebabkan pertempuran menjadi tidak terduga bahkan bagi mereka.